pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi negara. Bagaimana situasi sekarang anak-anak Persiraja? Apakah masih latihan atau pulang kembali ke kampung masing-masing? Saat ini memang kondisi sepak bola sedang mengalami degradasi namanya. Sampai hari ini kami sedang meliburkan ini. Ketika serah terima itu, Pak Ustadz menerima untung atau rugi? Boleh dikatakan sampai hari ini saya masih rugi, Bang. Enggak, artinya dari pengurus yang lama, begitu Pak Ustadz ambil, ini ada saving atau enggak? Nggak ada. No. Itu bahkan satu bola pun nggak ada. Kalau boleh tahu, Ustadz, sekali main itu baik di dalam maupun di luar berapa sih habis? Kemarin yang kami berangkat ke Padang sama ke Palembang, di rincian dana sekitar 350 juta. Sekali jalan. Oh, udah mulai terasa ya? Ini terasa nih, Bang. Gimana itu? Terasa gimana? Kok bisa berkesimpulan? Terasa. Jadi gimana? Rasanya apa ya, setiap kita kebutuhan biaya, ini kita sendiri, Bang. Saya udah jual berapa mobil, Bang, untuk kebutuhan ini, Bang. Ya, tapi jangan sampai juga nanti Pak Jul begitu sudah di pojok, keluar pula di media sosial, abi pempengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, pasca peristiwa di Malang, iklim kompetisi sepak bola di negeri ini mengalami sedikit permasalahan. Begitupun seiring bergulirnya waktu, Liga 1 Indonesia kembali dilakukan, hanya saja tanpa penonton. Disusul kemudian rencananya Liga 2 juga akan dilaksanakan pada awal Januari 2023 mendatang. Begitupun keputusan ini menurut Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru 2, Ferry Paulus, sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana, terutama stadion di mana lokasi pertandingan itu dilakukan. Apakah dengan sistem terpusat atau di daerah-daerah seperti sebelumnya, apakah ada penonton atau tanpa penonton. Lepas dari itu semua, setelah lama rakyat Aceh tidak lagi pernah mendengar bagaimana situasi dan kondisi Persiraja Aceh hari ini. Apakah mereka masih latihan? Kemudian apa target yang ingin dicapai? Apakah penyediaan logistik dalam bentuk dana sudah mencukupi atau masih perlu bantuan banyak pihak? Kami mengundang Presiden Persiraja, Bapak Zulfikar SBY, untuk berbincang-bincang mengenai masalah ini. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Jul, saya panggil Pak Jul atau Pak Haji? Silakan, boleh. Ustaz Jul. Ustaz Jul, oke, Ustaz Jul. Kita coba mulai dulu dari awal ya. Bagaimana situasi sekarang anak-anak Persiraja? Apakah masih latihan atau pulang kembali ke kampung masing-masing? Terima kasih Bang Saleh ini dan pemirsa dimanapun berada. Kami bersyukur ini dapat undangan istimewa ini dari podcast Sisi Lain ya. Alhamdulillah Bang Saleh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tentunya ingin memberi informasi juga tentu kepada teman-teman media dan seluruh masyarakat yang penggemar Persiraja ya tentunya, pecinta Persiraja, dan seluruh rakyat Aceh dimanapun berada.
Saat ini memang kondisi sepak bola sedang mengalami degradasi namanya. Ada karena peristiwa Malang ya. Peristiwa Malang ini juga menjadi imbasnya ke kita Persiraja. Sampai hari ini kami sedang meliburkan ini anak-anak. Libur. Sedang libur. Bahkan kita kemarin selesai dari Kanjuruhan, kita masih latihan 1 bulan itu masih latihan. Sementara klub-klub Liga 2 yang lain sudah meliburkan duluan itu. Jadi kita sebulan berikutnya latihan, kemudian baru kita liburkan. Jadi ini artinya kembali ke daerah masing-masing. Sambil juga mereka kami himbau supaya tetap berlatih, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya tentunya. Dan ini juga memang semua klub di Liga 2 pada umumnya mengalami yang demikian. Jadi tidak hanya pemain, pelatih juga libur ya? Pelatih juga libur. Nah, ini semua kita liburkan dulu sambil menunggu waktu yang ditentukan kembali oleh LIB ya. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di Persiraja, kalau libur seperti ini baik pelatih maupun pemain itu tetap dibayar gajinya atau tidak? Kemarin kita sudah duduk rapat, memang kan kita juga sangat tergantung ini dari sumber dana kan. Sementara sumber dana sampai hari ini juga kita belum ada yang fix. Kita belum punya sponsor yang besar yang mendukung. Kemudian juga pemerintah daerah, baik Pemda provinsi maupun pemerintah Kota Banda Aceh, ini belum memberikan dukungan dengan finansial dalam bentuk dana, namun mereka kalau Banda Aceh mendukung dalam bentuk stadion aja, stadion dipinjam pakaikan kepada kita. Ya, baik. Ini walaupun libur walaupun libur, kira-kira kalau jadi di awal Januari atau awal Februari 2023 mendatang, Liga 2 ini kembali digelar. Kira-kira setelah libur panjang seperti ini, ke depan bagaimana kira-kira konsep latihan yang akan dilakukan oleh Persiraja? Kami begitu mendapat info nanti, misalnya di Januari tanggal berapa, kita kan belum dapatkan ini Bang. Begitu kita dapatkan tanggal, kita coba himbau para pemain yang masih setia, kita sebutkan di sini. Mungkin bisa jadi ya, ini di antara pemain ada juga yang tidak setia lagi. Kita tidak tahu ini, karena kita tidak setia juga? Bisa jadi Bang, karena kenapa? Dengan ada konsep libur semacam ini kan berpulang kepada person masing-masing ini. Kami juga serahkan nanti kepada mereka. Mau kembali atau tidak. Kalau mau kembali berarti masih kompak. Masih kompak. Kalau enggak, di mana diambil tuh? Kalau enggak, kita nanti akan kita cari lain yang memang setia membela klub kesayangan rakyat Aceh. Karena Bang Saleh ini Persiraja Aceh ini, kenapa saya sebutkan Persiraja Aceh? Kita sangat begitu kita tandang keluar, yang tahu ini Persiraja Aceh ini. Ini klub kesayangan, kebanggaan rakyat Aceh. Usianya juga sudah sangat tua. Usianya tahun lahirnya 28 Juli 1957, Bang. Prestasi juga jatuh bangun. Prestasi jatuh bangun. Nah, jadi kita sekarang sebenarnya sebagai estafet berikutnya, kita ingin mengembalikan marwah Persiraja yang sudah pernah digorehkan, dicapai oleh para pendahulu, sampai ke Liga 1 juga kita juga menjadi pemenang. Nah, makanya sekarang kami juga berusaha dengan estafet yang baru ini, hanya beberapa bulan kita coba benahi tim, kita coba rapikan, kita coba benahi juga stadion kita yang sebelumnya belum rapi, kita rapikan semua. Mudah-mudahan kita bisa, bahkan kami sampaikan, bertahan saja kita di Liga 2 sudah menang. Bertahan saja di Liga 2 ini kita sudah menang. Apalagi nanti kalau Allah berikan kesempatan, kita bisa masuk kembali ke Liga 1, Bang. Liga 1. Nah, ini ya kembali lagi, untuk bisa masuk ke Liga 1 atau untuk bisa bertahan di Liga 2, sangat ditentukan oleh pola latihan. Pola latihan tentunya ada nggak perubahan yang akan dilakukan dari pola-pola yang lama? Kalau kemarin insya Allah ada ini. Kita juga sudah mewanti-wanti para pelatih bagaimana dengan beberapa kita tandang keluar belum menghasilkan poin. Mudah-mudahan kita untuk yang akan datang ini kita akan, kalau nggak salah kami akan kita hadapi Deli Serdang sama Karu United. Ini dua klub ini yang berada di Sumatera Utara. Kalau kita lihat posisi mereka sekarang, Karu memang di posisi kedua setelah PSMS, kemudian Deli Serdang masih di bawah kita sebenarnya. Jadi ini kesempatan untuk kita menang ini melawan Deli Serdang.
dan juga kita akan berusaha bisa menang melawan Karu United. Paling tidak kita seri, Bang. Paling tidak kita seri. Jangan kalah, ini saya wanti-wanti. Kemarin sebelum dihentikan Persiraja berapa kali menang? Kita sudah berapa kali? Sudah 4 kali kalau nggak salah. Berapa kali kalah, berapa kali menang? Kita kalah 2 kali, menang 2. Ada 4 kali, ada 5 kali. 1 kali yang musibah waktu itu di WO kita, karena memang ada insiden ataupun musibah yang terjadi di lapangan kita. Mungkin demikian, Bang. Tadi Ustadz katakan target kita ini bertahan saja sudah menang. Bertahan saja di Liga 2. Insya Allah, alhamdulillah kalau masuk ke Liga 1. Ya. Nah, untuk bisa seperti ini kira-kira untuk bisa merealisasikan target ini gimana? Kalau target kami ini sebenarnya tidak mulu-mulu, Bang. Kalau kita bertahan saja, sebenarnya tim kita sudah sangat solid, sudah sangat bagus di bawah bimbingan Coach Akmal beserta dengan para pelatih yang lain. Namun kita juga butuh keseriusan mereka, bukan hanya melatih teknis dari para pemain, tapi bagaimana bisa mencetak gol-gol. Bahkan saya canda kepada anak-anak, kalau kalian nggak bisa masukkan gol ke gawang lawan, masukkan ke gawang sendiri. Sampai gitu saya candain. Maksudnya gini, kita beri semangat, Bang. Nyo urang Aceh kan, Bang, nyo hanagon nyan hanahayu. Bukan teknisnya yang harus. Teknis perlu sebagai langkah kita untuk mencapai gol. Tapi kan ini persoalannya dilihat kita dari ada gol atau tidak. Gitu. Karena kan sistem penilaiannya, kalau menang kita diberikan poin 3 poin. Kalau seri kita dapat 1 poin, kalau kalah kita berarti 0 kita. Jadi ini kita harus menambah poin-poin kita supaya kita bisa mendapat nanti ranking 1 sama ranking 2 sama ranking 3 kalau tidak salah kami, supaya bisa masuk ke Liga 1. Ya, untuk bisa dapat poin itu tentu harus menang. Harus menang. Paling kurang seri, Bang. Untuk bisa menang dan seri tentu kan tidak bisa lepas dari program pembinaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang jangka pendek ini programnya seperti apa? Yang jangka pendek kemarin klub yang lain sudah meliburkan, kita masih melanjutkan latihan sampai sebulan. Itu sebulan, alhamdulillah anak-anak sudah dapat teknisnya. Tinggal mereka kita harus uji coba. Memang pernah kita uji coba di kandang kita sendiri dengan ada turnamen kita sendiri yang kita inisiasi, Piala Presiden Persiraja. Alhamdulillah kita juaranya juga melawan klub-klub lain yang ada di Aceh. Itu salah satu membuat rangsangan ya. Rangsangan bagi anak-anak. Urat-uratnya tidak kaku. Tidak kaku. Namun demikian kami juga sarankan ke mereka tetap terus berlatih. Kemudian juga kalau mau membantu klub-klub lokal di sini boleh, yang penting jaga jangan cedera itu. Dan itu sebagai latihan anak-anak juga di lapangan. Jangka panjangnya? Kalau jangka panjang kita sedang menyiapkan satu program di mana anak-anak ini lebih intens lagi latihan, dibimbing oleh para pelatih tentunya. Kemudian juga ini sebenarnya Bang, kita buka-bukaan aja ini sebenarnya butuh biaya yang besar juga di sini. Kami sebenarnya agak kewalahan juga ini karena tanpa sponsor yang besar. Kemudian juga kami mengharapkan sekali ada dukungan penuh dari pemerintah ini. Baik pemerintah provinsi melalui PJ gubernurnya, kemudian melalui pemerintah Kota Banda Aceh, melalui PJ wali kotanya. Ini benar-betul kalau memang sayang sama Persiraja ini. Karena Persiraja ini bukan milik kami, Bang. Persiraja ini milik rakyat Aceh. Milik bangsa Aceh, milik masyarakat Aceh. Dan ini menjadi kebanggaan tentunya. Kami merasakan, Bang, begitu kayak kita kalau menang, rasanya ini bukan menang kami, menang untuk rakyat Aceh semua. Begitu juga kalau kalah, Bang. Kalau kalah ini bukan kalah kami, ini kalah kita semua. Nah ini makanya kita patut berbangga hari ini satu-satunya klub yang masih bertengger di Liga 2 untuk Aceh hanya Persiraja, Bang. Klub yang lain, mohon maaf sampai hari ini mereka berada di Liga 3, Bang. Ada nggak dalam jangka panjang ini misalnya rencana Ustadz untuk membangun Persiraja Academy misalnya sama seperti Persija? Ada nggak rencana itu untuk jangka panjang? Kalau ini sebenarnya sudah, Bang. Kita sudah berjalan nih. Kita Akademi Persiraja. Akademi Persiraja sudah mulai jalan, Bang. Ini udah masuk bulan ketiga. Jadi alhamdulillah sudah kita rekrut anak-anak ini, ada lebih kurang untuk 1 klub Persiraja muda kita sudah ada, Bang. Sudah ada. Dan mereka hari ini terus dididik, walaupun ini abang-abangnya sedang libur, mereka terus dididik. Ada di hari Selasa sore
Kamis sore sama Ahad pagi. Di mana 3 latihan hari itu? di stadion kita Lampinang. di Lampinang. Siapa yang latih itu? Itu para pelatih dari Persiraja juga. Oh, pelatih Persiraja ya. Ada Bang Wahyu Awi, Bang Ya. Ade, kemudian ada Bang Helza kan. Sementara pelatih kepala kan beliau sedang pulang ke Jakarta kan. Jakarta. Ya. Oke, ini baru menarik bicara soal biaya anggaran. Ya. Ketika serah terima itu, Ya. Pak Ustadz menerima untung atau rugi? Kalau kita lihat ini memang kalau dalam perjalanan ini boleh dikatakan sampai hari ini saya masih rugi Bang ini. Enggak, artinya dari pengurus yang lama begitu Pak Ustadz ambil ini ada saving atau enggak? Nggak ada. Nol. Itu bahkan 1 bola pun nggak ada Bang. Nggak ada, Pada saat kita terima itu benar-benar dari nol. Kemudian kami juga dihadapkan kita ke markas Persiraja, memang masih kotor semua kita rapikan. Saya renovasi sendiri pada saat itu, supaya stadion kita yang awalnya sebenarnya dicoret merah Bang itu stadion kita, nggak bisa pakai itu untuk Liga 2, ini harus pakai yang di Long Raya. Tapi begitu kita musyawarah dengan para legend, para senior, markas Persiraja di situ, akhirnya kita coba benahi. Alhamdulillah yang hari ini Abang lihat sudah rapi, sudah ada kafe, sudah ada kafe di kafe itu yang kelola Persiraja? Enggak, itu kafe diserahkan ke pihak ketiga yang kelola. Kemudian kita cuman bagian stadion aja sama lapangan. Gitu. Walaupun setelah musibah juga kami benahi kembali kemarin. Alhamdulillah kalau Abang lihat bisa dilihat di lapangan sudah rapi lah. Tinggal kita mungkin band pemain yang kemarin kita pinjam pakaikan dari Stadion Long Raya. Kan? Ini butuh dukungan dari pemerintah kota atau provinsi untuk kita bikin kembali ini band pemain karena salah satu syarat juga nanti. Oke, kalau boleh tahu Ustadz, sekali main itu baik di dalam maupun di luar berapa sih habis anggaran? Kemarin yang kami berangkat ke Padang sama ke Palembang di rincian dana sekitar 350 juta. Sekali jalan? Itu sekali jalan, itu dua provinsi. Dua provinsi, 300 juta? Ya, satu provinsi berarti sekitar 180. Ada yang kalau yang ke Padang lebih sedikit dari itu. Nah, jadi itu. Kalau main di kandang? Kalau di kandang kita kebutuhan yang makanan Bang untuk pemain itu kita harus ada dana 1 juta sampai 2 juta nih per bulannya Bang. Per bulan ya. Kita harus siapkan itu. Kalau yang standarnya 1 juta lah. Nah, kalau kita mau menu lebih tinggi supaya gizi anak-anak lebih sampai 2 juta Bang per harinya Bang. Ustadz mengambil alih Presiden Persiraja ini tahun berapa kemarin? Kemarin kalau nggak salah saya tanggal 22 bulan 9 ya kalau nggak salah saya. Ya, 22 September 2021. 22 ya? Iya. Sampai hari ini udah berapa uang habis? Ini luar biasa Bang. Ini memang kalau gaji pemain sama pelatih ini saya buka aja ke Abang supaya totalnya. Sekitar 286 juta Bang. Setiap bulan saya harus siapin. Setiap bulan 286 juta Bang. Juta. Jadi itu kalau Oktober, November, Desember. Ya, ini udah 3 bulan dan memang ini sebenarnya berat Bang. Kalau bagi seorang kami ini yang pengusaha kecil-kecilan kita ini kan, kemudian juga ditambah dengan kegiatan kita hanya penceramah atau memang ini. Namun ini karena keikhlasan kami dan juga kecintaan kita semua tentunya untuk menyelamatkan Persiraja. Siapa aja di dalamnya sehingga bisa mengcover itu selain Alhamdulillah hari ini sudah ada Bang Ahyar dari Persaudaraan Aceh Serantau. Beliau juga membantu dari sisi finansial walaupun baru sebagian kan, namun alhamdulillah ini kita bersyukur. Nanti ditambah dari teman-teman yang lain lah yang kecil-kecil juga alhamdulillah. Mungkin Bang Saleh juga nanti mau ngambil saham juga boleh. Kami terbuka sekarang Mas. Kalau memang ada kecuali kalau saya ada paket ada paket masalahnya. Kalau ada pengusaha-pengusaha Bang kita himbau sama. Yang kalau dari Bang Aceh sendiri ini belum Bang, belum ya. Kemarin Bang lain Bang Aceh kita komunikasi, saya internnya dengan Bang Amal Hasan, saya lihat memang beliau sampaikan ini udah di akhir tahun. BSI belum juga, belum dana di
di tahun baru ini mudah-mudahan. Tapi memang ada peraturan sekarang kan, undang-undang pemerintah tidak boleh lagi sumbang kan untuk klub kalau profesional. dalam bentuk sumbangan langsung mungkin tidak boleh Bang, tapi dalam pembinaan boleh Bang. Untuk Ada pembinaan. kalau mau pasti ada cara. Kalau pembinaan Kecuali kalau nggak boleh. mau ya. Makanya nanti Bang Abang kan dekat dengan Pak PJ juga lah, Pak PJ Gubernur mungkin atau PJ Wali Kota, Abang beri masukan Bang. Saya nggak bisa, Nggak karena bisa, saya ya? kasih pendapatan, yang lain kasih, saya kasih pendapat, yang lain kasih pendapat. Oh gitu. Insya Allah Bang, Insya Allah. Biasanya selalu kalah Oh, pendapat gitu. dengan pendapatan. Oh, gitu, Pasti ya? yang didengar pendapat. Apa? Pendapatan. bukan Pendapatan. pendapat. Insya Allah. Dan yang Pak Ustadz butuhkan untuk Persiraja juga pendapatan kan. pendapatan. Bukan benar. pendapat. Iya. Pendapat juga penting. Oke. Kalau begitu cara mensiasatinya gimana nih? Ini Bang, ini sebenarnya ini kalau kita mau sampaikan ini memang agak lucu sih, karena klub ini butuh dukungan dan support selain moral juga material tentunya. Iya. Makanya hari ini kami sedang menggalang dari semua kalangan tentunya yang cinta dengan Persiraja, baik dari pemerintah provinsi, kota, para stakeholder yang lain, dari Bank Aceh, BSI, kami sedang menggalang ini, Bang. Jadi ini memang mohon dukungan dari semua pihak, Bang. Masyarakat Kalau Aceh. memang sayang dengan Persiraja, Bang. Kalau memang sayang dengan Persiraja, kalau memang cinta dengan Persiraja, mari kita bantu, mari kita support, Bang. Ini di kesempatan podcast di sisi lain ini, coba ini Bang Abang sampaikan kepada semua yang berkepentingan di Aceh, karena kami juga merasa ini kok kami berjalan sendiri ini. Oh, udah mulai terasa ya? Ini terasa nih, Bang. Gimana itu? Terasa gimana? Kok bisa berkesimpulan Terasa. berjalan sendiri gimana? Rasanya apa ya, setiap kita kebutuhan biaya, ini kita sendiri Bang. Saya udah jual berapa mobil Bang untuk kebutuhan ini Bang. Samping memang saya tidak mau Persiraja jatuh, saya tidak mau Persiraja ini terpuruk, makanya kami dari kecil-kecilan ini kita coba kumpul, mudah-mudahan ini, alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih support, masih sanggup. Namun kan kalau ini dibiarkan, ini kan lama-lama juga bisa ini kami Bang bisa tergerus ya. Lempar anduk juga. Janganlah banyak. Ya, memang membina satu cabang olahraga, Iya. memang harus seperti itu, iya, membakar uang itu. Iya. Apalagi sepak bola kan. Iya. Menang tidak dipuji, Iya. kalah itu dihujat. Terasa ya? Betul, terasa ya? Menang itu dianggap menang, biasa. Tapi begitu kalah, dihujat begini dan begitu, biasa itu. Sepak bola memang begitu. Iya, Mungkin karena olahraga masyarakat ya, Iya. yang begitu menyentuh ya. Oke. Komunikasi yang udah dibangun dengan siapa aja, termasuk dengan Pak Ahyar misalnya, atau dengan pengusaha-pengusaha Aceh lain yang ada di Medan, atau bahkan yang ada di Malaysia mungkin. Inilah Bang, ini memang sedang kita jalin komunikasi ini, mudah-mudahan mereka juga tersentuh ya, terpanggil juga untuk melihat ini Persiraja ini bahwa bukan milik kami, ini milik masyarakat Bang. Ini sama-sama, yuk kita selamatkan. Kalau kita cinta, ayo kita sama-sama, kan kalau cinta kita mau berkorban Bang. Jadi saya dapat kata-kata cinta ini juga sebenarnya dari Pak PJ Gubernur, kata Pak PJ Gubernur kepada kami, pada saya itu, saya cinta Persiraja. Ini makanya jadi terpanggil kami juga. Ya jangan cinta-cinta aja kalau nggak ada cinta. bantuan. Makanya kalau Pak PJ Gubernur cinta, Pak PJ Wali Kota cinta, ayolah. Nah, dia kan tinggal ketok aja tuh kan. Iyalah. Sebenarnya tekniknya banyak Bang. Banyak. Kalau mau banyak cara. Makanya kita berharap, kita memohon kepada Allah supaya Allah beri kekuatan kepada pemimpin kita untuk melihat ini dengan sisi yang kecintaannya, Bang. Ya. Kalau cinta kan mau berkorban, Bang. Ya, dengan segala dinamika Ya. yang Pak Ustadz alami bersama kawan-kawan, Ya, jatuh bangun terutama masalah anggaran. ya. Sampai kapan Ustadz bertahan? Sampai selesai Liga 2 ini atau Ini gimana? mohon doa dan dukungan juga nasihat dari Bang Saleh, dari teman-teman media yang lain, kemudian juga para stakeholder. Kami sebenarnya sudah mendedikasikan diri kami untuk terus berbuat untuk Persiraja ini. Iya. Sebatas kemampuan kami, Bang. Nah, namun juga kami terbatas, Bang. Kami terbatas. Nah, mohon kalau memang ini klub kesayangan kita, kesayangan rakyat Aceh, ayo sama-sama kita duduk. Ya. Kami siap dipanggil, kami siap diajak, kami siap dimintai keterangan. Semuanya kita profesional sebenarnya. Bahkan saya open manajemen, Bang. Ya, artinya Pak Jul atau Ustadz Jul bersama teman-teman memiliki komitmen untuk mengantar Persiraja ini sampai kepada terminal Liga 2 gitu ya.
Kalau bisa masuk ke Liga 1 lagi. Ya, artinya untuk sementara ke Liga 2. Ke Liga 2. Artinya tidak ada apa rencana untuk tinggalkan di tengah jalan. Enggak, tidak. Makanya kami berharap kan, walaupun ada isu-isu miring kepada kami anggap itu biasa. Ada yang mengatakan tidak profesional ini itu. Sebenarnya, ayo kalau memang ada yang profesional, ayo kita duduk, mari bersama kami kita silaturahim. Kami juga kan di sini walaupun baru dengan kondisi hari ini kami sudah mungkin kalau pemahaman kami udah sangat matang ini tentang ini, karena juga ini tidak lepas dari kan ini industri olahraga sebenarnya. Cuman sepak bola menjadi industri. Cuman hari ini kita ya namanya sedang berjuang, ya berarti kita harus tanamkan modal kita dulu. Nah, makanya kami, ayo siapa pengusaha atau stakeholder yang mau, ayo sama-sama. Kami siap terbuka, kami siap berkolaborasi. Kami siap juga bekerja sama dengan siapapun. Yang penting kita niatkan untuk membantu Persiraja, bukan untuk kepentingan kami pribadi. Tapi jangan sampai juga nanti Pak Jul begitu sudah di pojok keluar pula di media sosial, abi pempengke. Insya Allah Bang, insya Allah kalau itu kan namanya usaha ya. Kita usaha. Tapi jangan sampai lah muncul abi pempengke, jangan sampai lah. Jadi kita nggak usah sebutkan itu Bang, kan itu mungkin karakter masing-masing kan. Namun di kami hari ini, kami ini terus bekerja merapikan Persiraja, membawa Persiraja bisa menang. Kalau bisa kita masuk ke Liga 1 kembali. Kembali ke Liga 1 ya. Gitu, Bang. Baik. Terima kasih Ustadz Jul atas kehadiran waktunya. Sulit sekali meminta waktu Ustadz ini untuk bisa hadir. Tapi karena juga kita ingin menyahuti keinginan dari para pecinta Persiraja. Banyak masukan-masukan pada saya yang meminta agar Ustadz dipanggil kemari untuk ditanya bagaimana soal Persiraja. Alhamdulillah hari ini sudah terkabul. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan Presiden Persiraja, Ustadz Zulfikar SB. Anda telah mendengar sendiri apakah kendala yang dihadapi, target yang ingin dicapai, kemudian prestasi-prestasi yang akan diukir. Tentu saja, sekali lagi, Ustadz Jul dan kawan-kawan tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan rakyat Aceh. Disinilah ingin sebuah pembuktian apakah rakyat Aceh cinta Persiraja atau tidak. Kalau cinta tentu harus dibantu, tidak hanya sekedar menghujat jika terjadi masalah. Mudah-mudahan Ustadz Jul pun diberikan kekuatan bersama kawan-kawan untuk menghantarkan Persiraja di akhir Liga 2 atau bahkan Liga 1. Yang kita khawatir jangan sampai di tengah jalan nanti abi pempengke loh. Mudah-mudahan itu tidak akan pernah terjadi. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.